Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih-solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Hari ini merupakan pertemuan pertama untuk mapel tematik muatan IPA. Sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini? Buku paket ESPS IPA-nya sudah dipersiapkan ya? Insya Allah kita pada hari ini akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Baik, sebelum belajar kita berdoa dulu. Siap berdoa? Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam memahami materi pada pagi hari ini. Amin. Anak-anak, ternyata di sekitar kita banyak sekali benda. Benda digolongkan menjadi dua, yaitu benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup disebut makhluk hidup. Contoh benda hidup atau makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Pada pertemuan hari ini, Ustazah akan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup atau benda hidup. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Ada yang tahu? Baik, Ustazah akan sebutkan dulu ciri-ciri makhluk hidup ya. Ciri-ciri makhluk hidup ada 6, yaitu yang pertama bernafas. Yang kedua, memerlukan makanan dan air. Yang ketiga, bergerak. Yang keempat, tumbuh. Yang kelima, berkembang biak. Dan yang keenam, peka terhadap perangsangan. Nah, anak-anak, itulah ciri-ciri makhluk hidup. Dan hal itu tidak dimiliki oleh benda mati. Selanjutnya, Ustazah akan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup satu persatu ya. Silahkan anak-anak menyimak video ini dengan baik. Ciri yang pertama adalah bernafas. Bernafas adalah menghirup dan menghembuskan atau mengeluarkan udara. Pada saat menarik nafas, oksigen masuk ke paru-paru. Pada saat menghembuskan nafas, karbon dioksida dikeluarkan dari paru-paru. Alat pernafasan makhluk hidup bermacam-macam. Contohnya, manusia, burung, dan kadal bernafas dengan paru-paru. Anak-anak bisa lihat pada gambar di video ya. Katak bernafas dengan paru-paru dan permukaan kulit. Ikan bernafas dengan insang. Belalang bernafas dengan trakea. Cacing bernafas dengan permukaan kulit. Tumbuhan bernafas dengan stomata yang ada di daun dan lentisel yang ada di batang. Kemudian ciri yang kedua, memerlukan makanan dan air. Semua makhluk hidup memerlukan makanan dan air untuk hidup. Jika tidak makan dan minum, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Manusia dan hewan yang tidak makan dan minum akan kelaparan dan kehausan. Tumbuhan yang tidak mendapatkan air akan mati kekeringan. Nah, sekarang ada pertanyaan. Bagaimana cara tumbuhan makan dan minum? Ada yang tahu? Baik, Ustazah akan menjelaskan.
Tumbuhan mendapat makanannya dengan melakukan fotosintesis. Apakah fotosintesis itu? Ada yang tahu? Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan. Bahan yang diperlukan untuk fotosintesis adalah karbon dioksida dan air. Fotosintesis terjadi di bagian tubuh tumbuhan yang mengandung klorofil, terutama daun. Nah, itu ciri pertama dan yang kedua. Selanjutnya, Ustazah akan jelaskan ciri yang ketiga, yaitu bergerak. Makhluk hidup bergerak untuk mencari makanan dan menghindari musuhnya. Contoh, manusia berjalan dan berlari dengan kakinya. Ikan berenang menggunakan sirip-sirip di tubuhnya. Burung elang menggerakkan sayapnya untuk terbang menangkap ikan. Tumbuhan juga bergerak, akan tetapi gerak tumbuhan tidak seperti gerak manusia dan hewan. Contoh, gerak tumbuhan misalnya, tumbuhan putri malu yang mengatup daunnya setelah disentuh. Tujuannya agar tidak dimakan hewan pemakan tumbuhan. Gerak tanaman anggrek yang mengikuti arah datangnya cahaya. Nah, anak-anak, kita tidak boleh lupa bahwa makhluk hidup adalah ciptaan Allah. Dengan kebesarannya, alat pernafasan dan alat gerak pada makhluk hidup Allah ciptakan. Nah, anak-anak, untuk pertemuan hari ini Ustazah cukupkan sampai di sini dulu, dan penjelasan materi ciri-ciri makhluk hidup belum selesai. Insya Allah akan Ustazah lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk tugas hari ini, silahkan anak-anak mengerjakan soal dari Google Form ya. Selamat mengerjakan, semoga dimudahkan dan dilancarkan. Jangan lupa buku paket ESPS IPA-nya dibaca halaman 51 sampai 55. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.